Selamat siang, sahabat Pindar. Terima kasih sudah hadir dalam sesi talkshow kita hari ini yang mengangkat topik perlindungan data pribadi dalam proses penagihan. Saya, Dikta Dumatubun, selaku Legal and Compliance AFPI, akan memandu diskusi kita selama kurang lebih 20 menit ke depan. Baiklah, di era digital seperti sekarang, menjaga keamanan dan privasi data pribadi bukan hanya kewajiban, tetapi sebuah keharusan, terutama dalam proses penagihan yang menjadi bagian penting dari industri fintech peer-to-peer lending. Kita sering nih dapat pertanyaan seperti, apakah tenaga penagihan boleh mengakses data pribadi debitur? Bagaimana perusahaan collection melindungi data yang mereka pegang? Bagaimana peran asosiasi dan regulator dalam memastikan hal ini dilakukan secara legal dan etis? Nah, sahabat Pindar, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama telah hadir Bapak Dodi selaku Direktur dari PT Swakarya Insan Mandiri. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Mantap. Oke, jadi PT Swakarya Insan Mandiri merupakan salah satu perusahaan jasa penagihan profesional yang menjadi mitra dari banyak penyelenggara fintech resmi. PT Swakarya Insan Mandiri akan berbagi praktik terbaik mengenai penagihan yang tetap etis dan menjaga perlindungan data pribadi. Kemudian sudah hadir bersama kita Bapak Victor Laoh, Wakil Ketua Bidang Ekosistem Pendukung AFPI, sekaligus Direktur dari PT Lumbung Dana Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, luar biasa. Nggak mau kalah juga sama Pak Dodi. Keren-keren nih narasumbernya, luar biasa semuanya. Oke, dari Pak Victor ini akan membahas dari sisi asosiasi, bagaimana regulasi, kode etik, dan sistem pengawasan dijalankan untuk memastikan semua proses ini tetap akuntabel dan melindungi konsumen. Baik, langsung saja sahabat Pindar, untuk sesi pertama saya akan langsung ke Pak Dodi nih terlebih dahulu. Izin ya Pak Victor ya. Ya, monggo Mbak Dikta. Oke, baiklah Pak Dodi. Untuk pertanyaan pertama nih, dari pengalaman PT Swakarya Insan Mandiri di lapangan, seperti apa sih Pak tantangan utama dalam memastikan proses penagihan tetap profesional tanpa melanggar hak privasi konsumen? Silahkan Pak Dodi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dikta. Ini pengalaman kita di PT Swakarya Insan Mandiri ya. Ya, tentunya sebagai perusahaan jasa penagihan itu kan kita memiliki tanggung jawab gitu kepada platform gitu kan atau perusahaan itu untuk bagaimana kita bisa memenuhi kewajiban kita. Dalam hal ini adalah recovery rate ya kalau kita biasanya ngomong gitu. Jadi recovery rate ini kita punya kewajiban kepada platform. Nah, tentunya dalam memenuhi kewajiban ini, kita juga harus menyeimbangkan bagaimana kemudian proses yang kita jalani itu sesuai dengan etika penagihan yang benar, gitu. Artinya harus sesuai dengan regulasi, gitu kan. Nah, tantangannya dalam memenuhi hal tersebut adalah di lapangan adalah yang pertama itu dari segi tenaga penagihnya, gitu. Jadi dari segi tantangan kita adalah bagaimana kemudian tenaga penagih ini terstandarisasi dengan baik gitu. Jadi memiliki standar yang sesuai dengan ketentuan perusahaan dan ketentuan regulasi. Karena ketika misalkan mereka tidak terstandar dengan baik, maka ini akan beresiko gitu kan menyebabkan citra dari platform itu menjadi tidak baik gitu kan. Selain standarisasi secara skill, ini juga dalam proses penagihan, itu dalam proses kesehariannya juga kita harus jaga nih, Mbak Dikta. Karena kan seperti kita ketahui juga nih bahwa kita dalam proses penagihan ini mostly kita menggunakan masih menggunakan agent human gitu. Dalam hal ini kan tentu dalam penagihan itu kan mood itu berperan dengan baik ya. Jadi kita juga harus jaga nih bagaimana kondisi mental dan psikologis dari tenaga penagih ini dalam kondisi yang baik sehingga pada saat dia melakukan proses penagihan, penekanan-penekanan ini tidak berubah menjadi sesuatu yang dirasa oleh konsumen ini menjadi sesuatu yang tidak beretika atau bahkan jangan sampai konsumen merasa bahwa hak-hak atau privasinya terganggu. Nah, itu dalam dari segi tenaga penagih yang kita harus jaga gitu dan itu menjadi tantangan kita. Kemudian yang kedua adalah dari segi teknologi dan aplikasi. Ini juga jadi sesuatu yang harus kita jaga dan kita lakukan dengan proses yang sangat bijak.
Karena seperti kita ketahui bahwa ya kita punya banyak hal, misalnya teknologi, misalnya paling sederhana penagihan itu ada auto dial gitu kan ya. Jadi kita bisa melakukan proses repetisi berkali-kali. Nah, dalam hal ini, dalam proses repetisi ini diatur oleh ketentuan regulasi, dalam hal ini adalah OJK, bahwa dibatasi repetisi itu kita tidak boleh melakukan pengulangan lebih dari 3 kali. Nah, tentunya proses ini kita harus bisa diakomodir oleh sistem dan aplikasi kita, sehingga konsumen ini tidak merasa diteror karena kita repetisinya sering, kemudian kita gunakan juga misalkan media-media yang lain seperti telepon, kemudian SMS juga gitu kan. Ini kan kita harus lakukan dengan bijak gitu. Jadi proses ini harus kita lakukan dengan bijak. Nah, sehingga secara reputasi baik dari platform maupun perusahaan jasa penagihan sendiri ini kita bisa jaga dengan baik. Karena dalam hal ini seperti kita tahu juga ya, sekarang ini kan mudah sekali viral ya, Mbak Dikta ya, jadi gampang sekali viral. Jadi konsumen itu punya akses yang lebih luas dia untuk komplain. Nah, dia bisa, apalagi sekarang banyak sekali tagar-tagar no viral, no justice, itu kan tentu kita juga harus jaga reputasi dari platform, perusahaan, dan juga industrinya. Kita juga harus jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi platform dan industri ini, sehingga kita harus jaga. Nah, sehingga itu juga jadi tantangan sendiri bagaimana kita bisa menjaga proses penagihan ini beretika, melindungi data dari konsumen sehingga secara platform dan industri ini bisa dilindungi atau bisa menciptakan reputasi yang baik gitu. Oke, seperti itu Mbak Dikta. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Apa saja langkah konkret atau SOP yang diterapkan oleh PT Swakarya Insan Mandiri untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi debitur yang ditangani oleh tenaga penagihan? Oke. Nah, ini tadi prosesnya kan ada dua hal yang krusial, yaitu sistem dan aplikasi dan juga tenaga penagihnya. Nah, yang pertama itu secara yang konkret kita lakukan itu adalah dari tenaga penagih gini. Dalam hal ini kalau kita telecollection itu menggunakan agent. Nah, ini kita mulai dari proses pada saat kita rekrutmen atau hiring proses dari agent ini. Nah, ini kita mulai dari kontrak kerjanya. Jadi kontrak kerja itu dalam kontrak kerja tercantum klausul bahwa tenaga penagih ini wajib menjaga kerahasiaan data, baik data dari perusahaan maupun juga data dari konsumen yang dia tagih gitu. Jadi dari segi kontrak dijaga, kemudian juga dia harus menandatangani NDA gitu kan. Kemudian yang kedua adalah pada saat dia join gitu, setelah dia join kita pasti melakukan training. Ada training-training yang salah satunya adalah training dari perlindungan data pribadi gitu. Jadi salah satu modul yang kita siapkan adalah untuk perlindungan data pribadi. Bagaimana konsekuensinya gitu kalau dia melanggar, kemudian apa-apa saja yang harus diperhatikan itu jadi satu bagian dari training. Kemudian yang ketiga adalah ya tentunya dia harus tersertifikasi dengan baik gitu kan. Nah, dalam hal ini tersertifikasi dari AFPI gitu. Kemudian nah dari segi aplikasi tentunya ya banyak hal yang kita lakukan gitu. Jadi di pertama itu yang sudah pasti adalah sebagai standarisasi kita tersertified ISO 27001 gitu. Jadi untuk keamanan data sehingga kita bisa memastikan bahwa data ini bisa terjaga dengan baik. Kemudian secara teknikal, kita juga dari sistem dan aplikasinya itu biasanya ada hal-hal misalkan limitasi atas penggunaan port, kemudian limitasi dari aplikasi, limitasi akses, kemudian secara operasional juga limitasi yang paling sederhana itu adalah limitasi penggunaan handphone gitu pada saat dia melakukan proses kerja. Sehingga platform atau konsumen pun merasa nyaman bahwa datanya kita bisa lindungi dengan baik gitu. Jadi tidak ada penyalahgunaan, kita menghindari meminimalisir penyalahgunaan data. Seperti itu Mbak Dikta. Oke, luar biasa sekali, Pak. Nah, terakhir nih, Pak, pertanyaan ketiga. Kedepannya, bagaimana PT Swakarya Insan Mandiri melihat peran perusahaan jasa penagihan dalam menjaga citra industri fintech secara keseluruhan, terutama dari sisi etika dan keamanan data? Iya, baik. Nah, eh ya, kita melihat bahwa bagaimana cita perusahaan jasa penagih ini dalam industri fintech, tentu kita sebagai bagian dari ekosistem pendukung, itu tentunya kita juga berperan gitu dalam menciptakan citra positif
dari industri fintech dan dari platform atau perusahaan fintech itu sendiri gitu. Ya, dalam hal ini karena kita melakukan sebagai perpanjangan tangan terutama dalam proses penagihan, tentunya komitmen kita untuk selalu memberikan proses penagihan yang beretika, menjaga kerahasiaan dan keamanan data, tentunya itu menjadi satu bagian yang penting dalam hal kita menciptakan reputasi positif bagi industri ini. Itu. Nah, langkah-langkah konkret yang harusnya biasanya kita lakukan adalah itu tentunya sebagai perusahaan penyedia jasa penagihan itu kita agentnya ya orang-orang yang melakukan proses ini pun harus tersertifikasi. Komitmen kita adalah ya kita akan berkomitmen untuk tersertifikasi. Jadi agen-agen kita tersertifikasi oleh AFPI, kemudian secara sistem dan aplikasi juga kita akan berkomitmen untuk selalu melakukan improvement untuk agar supaya data ini terjaga dengan baik gitu. Jadi ya misalkan proses audit juga gitu kan kita lakukan dari aplikasi, kemudian yang penerapan encrypted dan firewall ya itu juga jadi salah satu bagian yang penting gitu untuk selalu kita evaluasi dan selalu kita jalankan sehingga kita bisa menciptakan ekosistem yang baik gitu di dalam industri fintech ini. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dodi atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab bersama Pak Victor untuk mendapatkan perspektif asosiasi. Oke, Pak Victor. Langsung pertanyaan pertama Mbak nih ya, Dita. Pak. Oke. Nah, Pak, bagaimana AFPI memandang posisi dan peran perusahaan jasa penagihan seperti PT Swakarya Insan Mandiri dalam ekosistem fintech lending? Apa ekspektasi utama AFPI terhadap mitra-mitra penagihan ini? Ya, terima kasih Mbak Dita. Jadi perusahaan jasa penagihan seperti PT Swakarya Insan Mandiri sebenarnya perannya sangat strategis ya dalam ekosistem fintech lending. Jadi kami berharap PT Swakarya Insan Mandiri sebagai salah satu perusahaan jasa penagihan dan perusahaan jasa penagihan yang lain itu menjadi perpanjangan tangan dari platform untuk memastikan tentunya kewajiban debitur itu berjalan sesuai dengan schedule pembayaran yang sudah disepakati baik itu antara platform Pindar dan borrower sendiri. Tapi tentu saja tadi juga disebutkan sama Pak Dodi bahwa ada berbagai tantangan ya Pak ya. Caranya harus etis dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Karena itu di AFPI sendiri kita punya dua penekanan dan ekspektasi kita, yaitu yang pertama profesionalisme. Artinya tenaga penagihan benar-benar harus terlatih menjalankan kode etik yang sudah kita sepakati bersama dan tentu saja harus tersertifikasi. Untuk kedua, kita menekankan pada perlindungan konsumen, di mana tidak boleh ada praktik-praktik intimidasi, penyalahgunaan data, atau bahkan cara-cara lain yang merugikan masyarakat. Jadi mitra penagihan kami harapkan bukan sekedar jadi kolektor, tetapi juga partner yang ikut menjaga kepercayaan publik terhadap industri peer-to-peer lending. Demikian Mbak Dikta. Oke, keren banget nih penjelasannya, Pak. Nah, pertanyaan kedua, Pak. Dalam konteks perlindungan data pribadi, apa kebijakan atau pedoman teknis dari AFPI untuk memastikan anggota dan mitra kerjanya tidak menyalahgunakan data selama proses collection? Nah, isu data pribadi ini pastinya sangat krusial ya, apalagi kita di tahun-tahun ini sudah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Karena itu di API sendiri kita punya pedoman teknis yang tegas. Yang pertama kita mengharapkan bahwa data debitur hanya boleh digunakan hanya untuk tujuan penagihan. Penagihan yang sah tentunya ya, tidak boleh disebarkan ke pihak lain, apalagi untuk tujuannya mempermalukan dari customer atau borrower yang bersangkutan. Yang kedua, kita juga dengan tegas untuk menetapkan bahwa akses data harus dibatasi. Artinya hanya tenaga penagihan yang benar-benar bersertifikasi yang boleh menggunakannya, dan itu pun harus tercatat serta diawasi. Nah, yang ketiga ada kewajiban untuk enkripsi dan pengamanan sistem. Ini termasuk yang tadi juga disebutkan oleh Pak Dodi, bahwa kita mengharapkan dari mitra penagihan kita
itu sudah tersertifikasi ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Karena dengan adanya sertifikasi ISO berarti eh, semacam jaminan ya Pak, jaminan mutu bahwa sistem yang digunakan oleh mitra jasa penagihan itu benar-benar aman dan melindungi data pribadi dari customer. Selain itu tentu saja juga harus tunduk pada kode etik API, kemudian sejalan juga dengan aturan yang ditetapkan oleh OJK dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Intinya data pribadi itu bukan alat untuk menekan dari borrower untuk menekan, tapi amanah kita jaga bersama. Gitu Oke, Mbak Dita. Oke, keren banget nih penjelasannya. Nah, pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Bapak, bagaimana sebaiknya kolaborasi antara AFPI, penyelenggara fintech lending, dan perusahaan penagihan seperti PT Swakarya Insan Mandiri dilakukan agar kepercayaan publik terhadap industri terus meningkat? Ya, kuncinya sebenarnya ada di kolaborasi. Jadi API berperan sebagai penjaga standar dan pengawas etika. Jadi kita sudah punya etika sendiri, API nanti akan menjadi garda terdepan untuk melakukan pengawasan terhadap etika yang diterapkan. Kemudian penyelenggara fintech lending atau platform pindar pastinya bertugas memastikan untuk proses penagihan sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP yang ditetapkan, kemudian transparan dan tentu saja harus berpihak kepada konsumen. Dan yang ketiga, perusahaan jasa penagihan seperti Swakarya Insan Mandiri ini tentunya harus menjalankan tugas dengan cara yang manusiawi dan sesuai dengan etika. Kalau tiga pihak ini bekerja secara selaras, yakin kepercayaan publik kuat terhadap industri kita dan masyarakat juga tahu bahwa industri ini serius, teratur dan punya mekanisme kontrol yang jelas. Oke, keren banget. Jadi, setuju banget nih sama Pak Victor bahwa kuncinya kita harus berkolaborasi ya, Pak, Ya, antara betul. API, penyelenggara fintech, dan dari PT Swakarya Insan Mandiri ya, Pak. Nah, Ya, oke. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pak Dodi dan Bapak Victor Laoh. Dari ya. diskusi hari ini bisa saya simpulkan bahwa yang pertama, data pribadi adalah amanah dan harus dikelola dengan hati-hati, terutama dalam proses yang bersifat sensitif seperti penagihan. Yang kedua, etika dan profesionalisme tenaga penagih harus terus dijaga melalui pelatihan dan pengawasan berkelanjutan. Dan yang ketiga, kolaborasi antara penyelenggara, mitra penagihan, asosiasi, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan industri ini sehat dan dipercaya. Semoga sesi ini menjadi bekal bagi kita semua untuk terus membangun ekosistem fintech yang aman, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi hak konsumen. Saya, Dikta Dumatubun, mohon pamit dan sampai jumpa di sesi edukasi AFI berikutnya. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih semuanya.